Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, saya minta Ananda satu orang untuk memimpin doa. Ya, Amal Hamzah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dengan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, terima kasih Amal Hamzah. Jadi sudah mengisi link absen yang saya sudah kirimkan? Sudah. Oke, baik, saya cek dulu ya. Riki, Hadir Pak. Ahmad Hamzah, Hadir Pak. Ilham Idris, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Herwandi, Hadir Pak. Rahmat, Hadir Pak. Samsuryadi, Sandi. Hadir Pak. Baik, ada semua ya. Jadi hari ini kita tetap masuk dengan melakukan protokol kesehatan. Jadi saya ingatkan kepada Ananda bahwasanya tetap hidup bersih dan menerapkan 3M. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan, sehingga kita terbebas dari wabah corona ini. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya, yang minggu lalu? Oke. Silakan Reza, apa itu pelajaran yang minggu lalu yang Bapak sudah ajarkan? Jenis-jenis engine, Pak. Oke, jenis-jenis engine ya. Yang lain? Jadi engine rotari dan inline atau sebaris. Jadi jenis-jenis engine yang kita pelajari minggu lalu. Jadi pelajaran yang minggu lalu itu tetap diingat kembali dan dipelajari, karena pelajaran hari ini itu tetap kita akan kaitkan dengan pelajaran yang minggu lalu. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu motor atau engine 2 langkah dan 4 langkah. Adapun KIKD antara lain merinci komponen engine 2 langkah dan itu yang akan kita pelajari ke depan ini, satu hari ini. Jadi saya harapkan Anda untuk lebih giat atau lebih fokus supaya tujuan pembelajaran kita ini dapat tercapai. Ya Pak. Nah, baik. Dari tampilan di atas ada yang bisa memberikan gambaran atau ketika melihat kedua gambar di atas apa yang terpintas di benak Ananda? Ya, Ilham. Oh iya, jadi kecepatannya lebih cepat ya bisa dengan PK. Ada yang lain? Ya, kenapa? Kalau PCR lebih boros. Nah, ya, jadi PCR itu lebih boros. Di sini dari gambarnya tadi kita bisa memahami apa itu engine 2 langkah. Nah, jadi PCR tadi masuk bagian dari pada mesin apa? Apakah 2 langkah atau 4 langkah? Bagaimana prinsip kerja dari prinsip kerjanya? Nah, yang selanjutnya, apa yang menyebabkan motor 2 langkah itu berasap sih? Nah, makanya kita akan bahas hari ini. Nah, saya akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi yang pertama kelompok 1 di sini, yang kedua yang untuk kelompok 2 di sebelah kiri saya. Nah, jadi saya harap Ananda sebentar akan membahas masing-masing dua materi pembahasan. Yang pertama yang mana sudah paham yang mau dikerjakan?
Nah, jadi ini dibuatkan penjelasannya bagaimana persyaratannya sesuai dengan apa yang ada di saya kirim di materinya. Oke, baik. Nah sekalian, mungkin kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelompok, Riki bisa mempresentasikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang definisi mesin 4 langkah, kedua cara kerja mesin 4 langkah, dan ketiga yaitu perbedaan injeksi dan karburator. Oke, siap. Pertama yaitu definisi mesin 4 langkah, engine 4 langkah. Engine 4 langkah merupakan motor yang dalam satu siklus kerja membutuhkan 4 kali langkah torok atau 2 kali putaran poros engkol. Ya. Adapun langkah kerja dari engine 4 langkah yaitu langkah pertama langkah isap, piston bergerak dari TMA ke TB, lalu kedua katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Ketiga, campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Kedua yaitu langkah kompresi. Pertama, piston bergerak dari TMB ke TMA. Kedua, katup masuk dan katup buang tertutup. Ketiga, campuran udara dan bahan bakar dikompresikan sehingga suhu dan tekanan meningkat. Ketiga, yaitu langkah usaha. Pertama, pada saat akhir langkah kompresi fungsi memercikan bola api listrik sehingga terjadi pembakaran. Kedua, yaitu piston bergerak dari TMA ke TMB akibat terdorong tekanan pembakaran. Ketiga, katup masuk dan katup buang tertutup. Ketiga, gas sisa pembakaran didorong keluar melalui katup. Kepresisian campuran bensin dan udara di sana sangat tergantung pilot jet, main jet, lubang karburator serta lain-lain. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Oh ya, Irwandi. Makanya bersepakat terbakar risiko dari engine 4 langkah dari lewat bahan bakar. Nah, jadi pertanyaannya dari Irwandi, kenapa motor 4 langkah itu lebih hemat dibandingkan motor 2 langkah? Mungkin ada yang bisa menanggapi dari kelompok 2. Oke, Risa. Karena proses pembakaran lebih sempurna, jadi engine 4 langkah lebih hemat bahan bakar. Jadi itu ya, Roni ya. Jadi karena pembakarannya lebih sempurna, sistem pembakarannya lebih sempurna, sehingga engine 4 langkah itu lebih hemat bahan bakar. Nah, saya minta aplausnya dulu untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 1, silakan memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tadi diskusi kami dari kelompok 1, Ya. yaitu cara kerja engine 2 langkah. Yang pertama, langkah isap dan kompresi. Kejadian di atas torak. Yang pertama, ahli pembilasan diikuti penempatan bahan bakar tanpa udara. Yang kedua, setelah dekat TMA, pembakaran dimulai. Kejadian di bawah torak. Campuran bahan bakar dan udara baru masuk
ke ruang ekor melalui saluran masuk. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Kejadian di atas torak. Yang pertama, akibat pemakaran, tekanan mendorong torak ke CMD. Yang kedua, saluran gua terbuka, gas bekas terbuang dan didorong gas baru, pemilasan. Kejadian di bawah torak. Campuran bahan bakar dan udara di ruang ekor tertekan dan akan naik ke ruang atas torak lewat saluran bilas proses pemilasan. Itulah tadi. Jadi itu pemaparan dari kelompok 1 ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Oh ya, Riki. Pertanyaannya itu ketika asam berlebihan apa yang dapat ditimbulkan? Mungkin pertanyaan itu apa sih dampak yang bisa dihasilkan ketika asap itu berlebihan? Sesuai dengan tadi yang dibahas mungkin Karuan ya. Jika motor beralasan asapnya sangat berbahaya terhadap lingkungan dan derajat sehingga sekarang motor ini tidak diproduksi lagi. Jadi betul sekali bahwasanya kenapa sampai motor 2 langkah ini tidak diproduksi lagi, karena dianggap bahwasanya dia mencemari lingkungan. Dampak terhadap lingkungan itu sangat banyak. Yang kedua adalah ketika kita hirup dari hasil pembakaran itu zatnya adalah zat-zat yang beracun. Makanya betul sekali yang disampaikan teman kalian Herwanti, bahwasanya dampak yang dihasilkan itu sangat berbahaya untuk tubuh dan lingkungan kita. Mungkin itu ya, saya luruskan sedikit, tambahkan. Mungkin saya minta aplausnya dulu untuk kelompok 1. Jadi karena Ananda sudah mengerjakan LKPD-nya dan kita sudah diskusi, saya harap ada perwakilan dari Ananda yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Ya, Ahmad. Saya akan menunjukkan dengan pola. Ya. Ini dolar adalah ini yang hanya membutuhkan dolar torak atau piston atau satu putaran engkol untuk dapat menghasilkan satu tenaga kerja. Ini tempat langkah membutuhkan 4 kali gerakan usaha atau satu putaran engkol untuk dapat menghasilkan satu tenaga kerja. Baik, terima kasih Ahmad atas kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi saya harapkan ke Ananda untuk lebih memperbanyak lagi, menambah wawasannya. Sekarang kita sudah bisa membuka materi-materi lewat Google, lewat YouTube. Jadi saya harap karena pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jadi harapan saya ke Ananda untuk lebih menambah wawasan di rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan saya ingatkan kembali, silahkan dikerjakan tugas tes formatiknya. Saya dan kirim di Google Classroom ya, yang sudah saya bagikan di modulnya, silahkan dikerjakan. Saya akan memeriksa ketika nanti nilainya di bawah 75, maka saya akan lakukan remedial atau pengayaan. Untuk pelajaran kita minggu depan, saya harapkan anak-anak sekalian juga untuk mempelajari di rumah sebelum kita masuk pelajaran minggu depan, yaitu tentang pembentukan logam. Jadi saya rasa pelajaran kita hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita ketemu minggu depan. Jadi setelah pulang sebentar langsung pulang ke rumah ya. Jangan tinggal lagi di tempat lain untuk nongkrong. Karena izin dari orang tua adalah
datang ke sekolah untuk mendapatkan materi pembelajaran. Setelah itu langsung pulang ke rumah. Nah, apalagi dengan adanya wabah sekarang, saya harapkan Ananda untuk menjaga imunitas dan banyak-banyak istirahat juga sambil kita belajar di rumah masing-masing. Saya rasa cukup sekian. Saya minta Sandi. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.